Itu laptop saya rusak gara-gara kamu. Kalau kamu bisa perbaiki, kamu akan saya jadikan suami, dan aku akan layani kamu setiap malam agar puas. Matahari baru saja merangkak naik, menyinari dinding kaca kantor pusat Arta Group yang megah. Di lantai 40, suasana sudah terasa mencekam. Hesti, sang CEO muda yang kecantikannya setajam lidahnya, sedang berdiri di depan jendela besar, menatap hiruk-pikuk Jakarta dengan tangan bersedekap. Ia baru saja menjanda 6 bulan lalu, namun ambisinya membangun kerajaan bisnis peninggalan suaminya justru semakin membara. Pastikan semua angka di proposal tender ini sempurna. Jika kita kalah 1% saja dari kompetitor, kalian semua tahu konsekuensinya. Suara Hesti yang dingin menggema di ruang kerja luas itu. Di sudut lain, Asep sedang menekuni pekerjaannya. Dengan seragam biru kusam yang sudah pudar warnanya, ia mendorong troli pembersih dengan gerakan yang sangat hati-hati. Asep adalah pria yang pendiam, namun di balik poni rambutnya yang agak panjang, tersimpan sepasang mata yang mengamati segalanya dengan sangat teliti. Baginya, pekerjaan sebagai office boy adalah penyamaran terbaik untuk lari dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Asep, cepat pel lorong depan ruanganku, ada bekas sepatu kotor di sana. Teriak salah satu manajer dengan nada meremehkan. Baik, Pak, jawab Asep singkat. Saat Asep sedang mengayunkan pel, tiba-tiba seorang staf keuangan berlari keluar dari lift dengan terburu-buru sambil membawa tumpukan dokumen. Orang itu tidak melihat posisi Asep. Brak, senggolan keras itu tak terhindarkan. Tubuh Asep terhuyung, dan sialnya, tangan kanannya refleks mencoba mencari pegangan. Naas, tangannya justru menyenggol sebuah mug keramik berisi kopi hitam pekat tanpa gula yang terletak di pinggir meja kerja jati milik Hesti. Waktu seakan melambat. Cairan hitam yang masih mengepulkan uap itu melayang di udara, lalu biur. Kopi itu tumpah tepat di atas papan ketik MacBook Pro edisi terbatas milik Hesti, yang sedang dalam keadaan menyala. Suara desis kecil terdengar dari dalam mesin, diikuti bau hangit sirkuit yang terbakar. Layar laptop itu berkedip sekali, lalu mati total secara dramatis. Hening. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Hesti berbalik perlahan. Matanya tertuju pada laptop yang kini basah kuyup oleh cairan hitam. Wajahnya yang semula pucat karena kelelahan, kini berubah menjadi merah padam. Napasnya memburu, dadanya yang dibalut blazer mahal naik turun menahan amarah yang meledak. Apa yang kau lakukan? Sialan, jerit Hesti. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan kantor. Asep mematung. Maaf, Bu Hesti, saya tadi disenggol. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja? Kamu tahu apa yang ada di dalam laptop itu? Itu data tender proyek pelabuhan triliunan rupiah. Backup terakhir belum selesai diunggah. Hesti melangkah maju, sepatunya yang berhak tinggi berbunyi nyaring di atas marmer. Ia mencengkeram keras ragam Asep, memaksa pria itu menatap matanya yang basah karena amarah dan frustrasi. Harga diriku, masa depan perusahaan ini, semuanya ada di sana. Dan kamu menghancurkannya dengan segelas kopi sampah itu? Hesti menghempaskan kerah Asep dengan jijik. Kamu hanya seorang OB. Asep, nyawamu bahkan tidak cukup untuk membayar kerugian yang kau buat hari ini. Air mata kemarahan menetes di pipi Hesti. Di hadapan seluruh karyawannya, ia menunjuk wajah Asep dengan telunjuk yang gemetar. Aku tidak mau tahu. Jika dalam 24 jam laptop ini tidak hidup kembali dan datanya tidak utuh, aku sendiri yang akan memastikan kamu membusuk di sel paling gelap. Asep hanya menunduk, namun jemarinya mengepal kuat. Ia tahu, kotak Pandora dalam dirinya harus segera dibuka kembali. Ruang kerja Hesti yang luas kini terasa sesempit kotak penalti. Aroma kopi yang tumpah bercampur dengan bau sangit mesin terbakar, menciptakan atmosfer yang menyesakan. Para karyawan lain sudah diusir keluar, menyisakan Asep yang berdiri kaku di depan meja besar sang CEO. Hesti terduduk di kursi kebesarannya, menyandarkan kepala pada kedua tangannya yang gemetar. Pergi, desis Hesti pelan, namun penuh penekanan. Asep tidak bergeming. Ia menatap MacBook yang sudah tak bernyawa itu. Bu Hesti, saya benar-benar minta maaf. Saya akan mencoba membawanya ke tempat servis. Servis? Hesti mendongak,
Matanya yang sembab kini memancarkan kilat kebencian. Ia bangkit berdiri dan berjalan memutari meja, mendekati Asep hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aroma parfum high-end milik Hesti menusuk indera penciuman Asep, kontras dengan bau sabun murah dari seragamnya. Teknisi terbaik di Jakarta pun butuh waktu berhari-hari untuk kasus water damage separah ini. Sementara tender itu dibuka besok pagi pukul 9. Kamu tahu apa artinya? Artinya aku kalah. Artinya aku gagal menjaga warisan suamiku hanya karena kecerobohan seorang pembersih lantai. Hesti meraih laptop itu dan melemparkannya ke dada Asep. Asep menangkapnya dengan sigap. Ambil sampah itu, bentak Hesti. Aku beri kamu waktu sampai besok pagi. Jika kamu bisa menghidupkan kembali benda itu dan menyelamatkan filenya, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Apapun. Kamu mau uang? Jabatan? Atau kamu mau aku? Hesti tertawa sinis, tawa yang penuh keputusasaan. Bahkan jika kamu ingin menjadikanku istrimu dan tidur denganku, akan kulakukan. Tapi jika gagal, siapkan pengacaramu, karena aku akan menuntutmu hingga ke titik darah terakhir. Asep menatap mata Hesti dalam-dalam. Tidak ada ketakutan di sana, hanya ketenangan yang ganjil. Apapun, Bu, Anda tidak sebaiknya menjanjikan hal yang mungkin akan Anda sesali. Aku tidak pernah menarik kata-kataku. Asep, tantang Hesti dengan dagu terangkat. Sekarang pergi dari hadapanku. Asep berbalik tanpa kata. Ia membawa laptop itu keluar, melewati tatapan sinis rekan-rekan kerjanya yang berbisik-bisik menyebutnya, OB pembawa sial. Namun, begitu sampai di parkiran motor yang sepi, raut wajah Asep berubah. Ketundukannya hilang. Ia menatap MacBook di tangannya dengan tatapan seorang ahli bedah yang melihat pasien gawat darurat. Ia segera memacu motor tuanya menuju sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Di dalam kamar yang hanya berukuran 3x3 meter itu, Asep menggeser lemari pakaiannya. Di baliknya, terdapat sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Dengan napas teratur, ia memasukkan kode rumit. Pintu baja itu terbuka, menyingkap seperangkat alat solder mikro, osiloskop tercanggih, dan beberapa botol cairan kimia pembersih sirkuit yang hanya dimiliki oleh teknisi tingkat tinggi. Dunia ini memang lucu, gumam Asep sambil melepas seragam OB-nya, menampakkan tubuh tegap yang selama ini ia sembunyikan di balik baju longgar. Hesti, kamu tidak tahu siapa yang baru saja kamu tantang. Kamu baru saja mengusik singa yang sedang tertidur. Asep menyalakan lampu meja yang terang benderang. Ia mulai membongkar sekrup demi sekrup dengan presisi yang luar biasa. Baginya, papan sirkuit ini adalah sebuah peta, dan ia adalah penunjuk jalannya. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang, bukan hanya untuk masa depan Arta Group, tapi juga untuk harga diri seorang Hesti yang telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah data. Lampu meja belajar yang terang benderang menjadi satu-satunya sumber cahaya di kamar kontrakan Asep yang pengap. Suara deru kipas angin tua beradu dengan keheningan malam yang mencekam. Di atas meja kayu yang sudah rapuh, MacBook Pro milik Hesti tergeletak dalam kondisi terurai. Ratusan skrup kecil tertata rapi di atas magnet, sementara papan sirkuit hijau, logic board, yang menjadi jantung perangkat itu kini berada di bawah lensa mikroskop digital. Asep mengusap keringat yang menetes di dahinya dengan punggung tangan. Ia telah melepas kaosnya, memperlihatkan otot punggung yang kokoh dan luka parut lama yang melintang di bahunya, sisa-sisa dari masa lalu saat ia masih menjadi konsultan keamanan siberkelas, atau sebelum dikhianati dan memilih menghilang. Kopi latte dengan gula ekstra benar-benar racun untuk sirkuit. Gumam Asep sambil meneliti titik-titik korosi yang mulai menguning di area power controller. Tangan Asep yang biasanya memegang gagang pel, kini bergerak dengan presisi yang mengerikan. Ia memegang solder uap dengan suhu yang diatur tepat pada 380 circ C. Dengan bantuan pinset baja, ia mengangkat sebuah chip kapasitor sekecil butiran pasir yang telah terbakar. Sedikit saja tangan itu gemetar, maka jalur data di papan sirkuit itu akan putus selamanya, dan tamatlah riwayatnya, juga riwayat Hesti. Di saat yang sama, di dalam penthouse mewahnya, Hesti sedang duduk di tepi ranjang king size-nya. Ia masih mengenakan kemeja kerja yang kusut, rambutnya berantakan. Ia menatap layar ponselnya yang terus berdering dari Dewan Komisaris, namun ia tak berani mengangkatnya. Apa yang telah aku lakukan? Bisik Hesti pada kegelapan. Ia menyesali kata-katanya yang liar tadi siang.
Menjanjikan dirinya sendiri pada seorang OB, itu gila. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Asep saat mereka bertatapan tadi yang terus menghantui pikirannya. Ketenangan pria itu bukan ketenangan orang bodoh, melainkan ketenangan seorang pemenang. Kembali ke kontrakan, Asep mulai menyambung jalur mikro yang putus menggunakan kabel tembaga sehalus rambut manusia. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tingkat dewa. Ia tahu, data yang dicari Hesti terenkripsi di dalam chip NAND flash. Jika ia gagal memberikan tegangan yang stabil, data itu akan menguap menjadi sampah digital. Hesti. Asep tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti tersembunyi. Kamu begitu sombong dengan kekuasaanmu, sampai kamu lupa bahwa dunia ini digerakkan oleh hal-hal kecil yang tidak kamu lihat. Pukul 2 pagi. Asep meraih botol cairan pembersih ultrasonik dan menyemprot sisa-sisa flux yang menempel. Ia kemudian mengambil sebuah alat kecil bernama EEPROM Programmer dari brankasnya, alat ilegal yang hanya dimiliki oleh para peretas tingkat tinggi. Ia harus membipas sistem keamanan firmware yang terkunci akibat arus pendek. Jarinya menari di atas papan ketik laptop cadangannya, memasukkan baris-baris kode biner yang rumit. Matanya merah, namun semangatnya membara. Baginya, ini bukan sekadar memperbaiki laptop. Ini adalah caranya membuktikan bahwa seekor singa, meski dipaksa memakai kulit domba sebagai OB, tetap memiliki taring yang mematikan. Satu langkah lagi, bisik Asep saat layar monitornya menunjukkan progress bar, restoring data, 85%. Keheningan malam itu pecah oleh suara dengung kecil dari kipas MacBook yang mulai berputar kembali. Asep menyandarkan punggungnya ke tembok, membiarkan napasnya teratur kembali. Pertaruhan ini baru saja dimulai, dan ia sudah bisa membayangkan wajah terkejut sang CEO cantik itu esok pagi. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, begitu pula dengan pikiran Hesti. Di dalam penthouse-nya yang dingin dan minimalis, Hesti menuangkan segelas whisky ke dalam kristal. Namun tangannya bergetar hingga cairan ember itu tumpah sedikit ke meja marmernya. Bayangan wajah Asep yang tenang saat menerima tantangan gilanya terus terngiang-ngiang. Siapa sebenarnya pria itu? Bisik Hesti pada kesunyian. Rasa penasaran mulai mengalahkan ego. Hesti membuka laptop cadangannya dan masuk ke pangkalan data karyawan Arta Group. Ia mencari nama, Asep. Hasilnya muncul, Asep Priyatna. Pendidikan terakhir, SMA. Pekerjaan sebelumnya, buruh pabrik. Data itu terlihat sangat biasa, terlalu biasa hingga terasa palsu. Hesti, dengan insting bisnisnya yang tajam, merasa ada yang tidak beres. Seorang buruh pabrik tidak akan memiliki sorot mata setajam elang saat ditekan. Hesti kemudian menelepon seorang kenalannya, seorang detektif swasta yang sering ia gunakan untuk memata-matai saingan bisnis. Cari tahu segalanya tentang OB bernama Asep di kantorku. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan 10 tahun terakhir. Sekarang. Sementara itu, di kamar kontrakannya, keringat bercucuran membasahi tubuh tegap Asep. Udara di ruangan sempit itu terasa semakin panas karena panas yang dihasilkan oleh mesin solder dan perangkat elektronik yang bekerja maksimal. Asep sedang berada di tahap paling kritis, logic board reassembling. Setiap komponen kecil harus terpasang sempurna. Jika ada 1 mm saja sirkuit yang bersentuhan dengan kerangka logam MacBook itu, maka akan terjadi ledakan kecil yang akan memusnahkan data selamanya. Tangan Asep bergerak sehalus penari balet. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang pembersih lantai. Ia terlihat seperti dewa teknologi yang sedang menciptakan kehidupan. Ting! Layar monitor cadangan Asep memberikan notifikasi hijau. Data recovery 100% complete. Integrity verified. Asep mengembuskan napas panjang yang sudah ia tahan sejak tadi. Ia menyeka keringat di dadanya dengan handuk kumal, lalu menatap MacBook Hesti yang sudah kembali tertutup rapi. Selesai, gumamnya. Namun, ia tidak berhenti di situ. Dengan keahliannya, ia masuk ke dalam sistem operasi laptop itu, memperbaiki bug keamanan yang bahkan Apple sendiri belum temukan, dan menyematkan satu file tersembunyi di desktop dengan nama, Untuk Sang Ratu. Di sisi lain kota, detektif swasta Hesti menelepon balik. Bu Hesti, ini aneh. Jejak digital Asep Priyatna sebelum 5 tahun lalu benar-benar bersih. Seolah-olah dia baru lahir 5 tahun yang lalu. Tapi saya menemukan satu hal.
Sidik jarinya samar-samar mirip dengan seorang buronan internasional di bidang cyber security yang dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan di Singapura. Jantung Hesti serasa berhenti berdetak. Ponselnya hampir terjatuh. Siapa nama aslinya? Mereka hanya mengenalnya dengan nama Sandy, The Ghost. Hesti terduduk lemas di sofa mahalnya. Ia teringat janjinya. Janji untuk menyerahkan diri, tubuh, dan martabatnya pada pria yang mungkin saja adalah orang paling berbahaya yang pernah ia temui. Rasa takut dan gairah yang aneh bercampur aduk di dadanya. Malam itu, di bawah rembulan Jakarta yang redup, Hesti menyadari bahwa ia bukan lagi sang pemangsa. Ia adalah mangsa yang dengan sukarela masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang seolah membakar langit Jakarta. Di lantai 40 Arta Tower, kegelisahan telah mencapai puncaknya. Hesti berdiri di balik meja kerjanya, masih dengan pakaian yang sama sejak kemarin, namun dengan gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan oleh riasan makeup setebal apapun. Matanya terus tertuju pada jam dinding digital yang berdetak dengan suara yang menyiksa telinga. Pukul 7.55 pagi. 5 menit menuju batas waktu. Pintu besar ruangan CEO itu tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Asep melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan seragam mobenya yang biru kusam, melainkan kemeja hitam polos yang pas di tubuh tegapnya. Di tangannya, ia menjinjing MacBook Pro milik Hesti yang kemarin tampak seperti rongsokan. Hesti menahan napas. Seluruh staf yang mengintip dari balik pintu kaca menahan napas. Asep berjalan dengan langkah tenang, meletakkan laptop itu di atas meja marmer dengan suara dentuman pelan yang terasa seperti guntur di telinga Hesti. Jam 8 kurang 5 menit. Bu Hesti, suara Asep terdengar berat dan sangat jantan. Jauh berbeda dari nada rendah yang biasa ia gunakan saat meminta izin untuk mengepel lantai. Hesti menatap laptop itu dengan tangan gemetar. Kamu benar-benar membawanya kembali? Jangan bilang kamu hanya membersihkan casingnya agar terlihat bagus. Asep tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan jari telunjuknya, menekan tombol power dengan gerakan yang lambat dan penuh penekanan. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Detik-detik berlalu seperti keabadian, sampai tiba-tiba terdengar suara cime khas Apple yang nyaring, disusul dengan munculnya logo Apple tergigit yang bersinar di tengah layar hitam. Hesti menutup mulut dengan kedua tangannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Saat layar kunci muncul, ia segera memasukkan kata sandinya. Semua folder, semua data tender triliunan rupiah itu, ada di sana. Utuh. Bahkan, laptop itu terasa berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bisik Hesti sambil menatap layar dengan tak percaya. Ia menoleh ke arah Asep, yang kini berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam. Siapa kamu sebenarnya? Asep? Teknisi jenius manapun bilang ini mustahil. Asep melangkah maju, mendekat hingga Hesti terdesak ke sandaran kursinya. Siapa saya tidak penting, Bu. Yang penting adalah, saya sudah menepati bagian saya dari kesepakatan kita. Data Anda selamat, perusahaan Anda selamat, dan martabat Anda sebagai CEO tetap terjaga. Hesti menelan ludah. Ia teringat akan janjinya yang gila, janji yang ia ucapkan saat emosi menguasai logikanya. Ia menatap sosok pria di depannya, pria yang selama ini ia anggap sampah, namun ternyata adalah penyelamat hidupnya. Ada aura dominasi yang terpancar dari Asep yang membuat bulu kuduk Hesti meremang, bukan karena takut, melainkan karena sebuah getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Janji adalah hutang. Asep, suara Hesti hampir hilang, berubah menjadi bisikan yang parau. Benar, jawab Asep singkat. Ia mengunci pintu ruangan Hesti dari dalam dengan satu gerakan cepat. Klik. Suara kunci itu bergema, menandakan bahwa dunia luar tidak lagi memiliki akses ke dalam sana. Dan saya adalah penagih hutang yang sangat teliti. Apakah Anda siap membayar harga dari kesombongan Anda kemarin? Sayang? Wajah Hesti memerah sempurna. Jantungnya berdegup kencang, menabrak rongga dadanya. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suara kunci pintu yang beradu dengan bingkai logamnya seolah menjadi lonceng kematian bagi keangkuhan Hesti. Di dalam ruangan kedap suara itu, hanya ada hembusan AC yang dingin dan deru napas mereka yang mulai tidak beraturan. Hesti berdiri mematung di balik meja kerjanya,
Menatap Asep yang kini melangkah mendekat dengan perlahan, setiap derap langkahnya terasa seperti detak jantung yang memburu. "Kenapa diam, Bu CEO?" tanya Asep dengan nada rendah yang menggetarkan Sukma. Ia berhenti tepat di depan Hesti, hanya terhalang oleh meja marmer yang dingin. "Kemarin Anda begitu lantang. Anda bilang saya boleh meminta apa saja. Uang, jabatan, bahkan diri Anda." Hesti merasakan tenggorokannya kering. Ia, yang biasanya mampu membungkam Dewan Komisaris dengan satu kalimat tajam, kini kehilangan kata-kata. Matanya menyusuri wajah Asep, rahang yang tegas, tatapan yang tajam namun menenangkan, dan aura misterius yang menyelimutinya. Hesti menyadari satu hal, pria di depannya ini bukanlah bawahan yang bisa ia perintah lagi. Aku adalah wanita yang memegang kata-kata," bisik Hesti dengan suara parau. Ia meletakkan tangannya di atas meja, jemarinya yang lentur gemetar hebat. "Tapi, Asep, apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Menjadikan aku sebagai bayaran atas sebuah laptop?" Asep tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan saat memegang sapu atau pel. Ia meraih tangan Hesti, menggenggamnya dengan jemarinya yang kasar namun hangat. "Ini bukan soal laptop, Hesti. Ini soal bagaimana Anda memandang manusia. Anda menganggap nyawa saya lebih murah dari data-data ini. Sekarang, saya ingin Anda merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang tidak punya pilihan." Hesti memejamkan mata saat ibu jari Asep mengusap punggung tangannya. Sentuhan itu mengirimkan gelombang listrik yang aneh ke seluruh tubuhnya. Alih-alih merasa terhina, Hesti justru merasakan sebuah kerinduan yang mendalam. Sebagai janda kaya, banyak pria yang mendekatinya demi harta. Namun hanya Asep yang menatapnya sebagai seorang wanita yang butuh ditaklukkan, bukan dimanfaatkan. "Buktikan," tantang Hesti tiba-tiba. Ia mendongak, matanya yang basah menatap lurus ke dalam mata Asep. "Buktikan bahwa kamu bukan sekadar OB yang beruntung. Jika kamu ingin memilikiku, lakukan dengan cara yang membuatku lupa bahwa aku adalah atasanmu." Asep tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan kuat, ia menarik tangan Hesti, membuat wanita itu harus melangkah memutari meja hingga tubuh mereka bersentuhan. Hesti terkesiap saat merasakan bidang dada Asep yang keras di balik kemeja hitamnya. Napas Asep yang beraroma kopi dan mint menerpa keningnya. "Mulai detik ini, kamu bukan CEO-ku," bisik Asep tepat di telinga Hesti, membuat bulu kuduk wanita itu meremang hebat. "Kamu hanyalah seorang wanita bernama Hesti yang berhutang seluruh hidupnya padaku." Hesti meremas bahu Asep, seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Ego yang selama ini ia bangun setinggi gedung ini runtuh seketika. Di dalam pelukan pria yang kemarin ia maki, Hesti merasa aman sekaligus terancam oleh gairah yang meledak-ledak. Ia menyerah. Ia siap memberikan apapun yang diminta Asep, karena jauh di dalam hatinya, ia menginginkan penaklukan ini lebih dari apapun. Ruang kerja CEO yang biasanya menjadi tempat lahirnya keputusan-keputusan bisnis dingin, kini berubah menjadi medan magnet yang panas. Hesti merasa dunianya seakan berputar. Cengkeraman tangan Asep di pinggangnya bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah sau yang menahannya agar tidak hanyut dalam badai emosi. "Asep!" desa Hesti, suaranya kini pecah, antara isak tangis dan keinginan yang tak terbendung. "Selama ini semua orang hanya melihatku sebagai mesin uang. Mereka takut padaku, atau mereka menginginkan hartaku. Kenapa kamu menatapku seolah-olah aku ini hanya milikmu?" Asep menatap mata Hesti yang berkaca-kaca. Ia bisa melihat kerapuhan di balik topeng besi sang CEO. "Karena di bawah cahaya lampu kantor yang mahal ini, aku melihat seorang wanita yang kesepian. Hesti, kamu berteriak pada dunia agar tidak ada yang melihat lubang di hatimu." Hesti tertegun. Kata-kata Asep menghujam tepat di ulu hatinya. Ia melepaskan blazer mahalnya, membiarkannya jatuh begitu saja ke lantai marmer yang dingin, seolah melepaskan beban martabat yang selama ini menghimpit pundaknya. Kini ia hanya mengenakan blus sutra tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang gemetar. "Kalau begitu, penuhi janjiku," bisik Hesti. Ia meraih kerah ke meja Asep, menarik pria itu lebih dekat hingga tak ada lagi ruang untuk udara di antara mereka. "Ambil apa yang menjadi hakmu. Buat aku lupa pada namaku sendiri. Buat aku merasa hidup kembali, bukan sebagai CEO, tapi sebagai milikmu." Asep tidak lagi menahan diri.
Ia mengangkat tubuh Hesti dengan satu gerakan kuat, mendudukannya di atas meja kerja jati yang luas, menyingkirkan berkas-berkas tender yang baru saja ia selamatkan. Bagi Asep, data-data triliunan rupiah itu kini tak lebih berharga dari napas Hesti yang memburu di ceruk lehernya. Ciuman mereka meledak dengan rasa haus yang sudah lama terpendam, sebuah percampuran antara dominasi, pengampunan, dan gairah yang murni. Hesti melingkarkan kakinya di pinggang Asep, meremas rambut pria itu dengan penuh keputusasaan. Di atas meja yang menjadi saksi kesuksesannya, Hesti justru menemukan kemenangan sejatinya, menyerah pada pria yang benar-benar bisa menaklukkannya. "Kamu adalah api, Asep," rintih Hesti di sela ciuman mereka yang semakin dalam. "Dan aku rela terbakar bersamamu." Asep melepaskan kancing kemejanya satu persatu, memperlihatkan tubuh atletisnya yang penuh dengan rahasia masa lalu. Hesti menyentuh kulit Asep dengan ujung jarinya yang gemetar, merasakan detak jantung pria itu yang kuat dan stabil. Di ruangan yang terkunci rapat itu, mereka tidak lagi peduli pada dunia luar. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi kaya dan miskin. Gairah itu mengalir seperti banjir bandang yang meruntuhkan bendungan. Setiap sentuhan Asep adalah sebuah pernyataan kepemilikan, dan setiap balasan Hesti adalah sebuah penyerahan tanpa syarat. Malam yang panjang di kantor itu baru saja dimulai, dan bagi Hesti, ini adalah awal dari sebuah perjalanan emosional yang jauh lebih berharga daripada seluruh aset perusahaannya. Malam telah larut sepenuhnya, namun gairah yang tersulut di kantor tadi tidak padam, justru semakin berkobar saat mereka tiba di penthouse mewah milik Hesti. Ruangan itu luas, dengan pemandangan lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti berlian di bawah kaki mereka. Namun bagi Hesti, keindahan itu tak ada artinya dibanding kehadiran Asep yang kini berdiri di tengah kamarnya yang megah. "Aku sudah menepati janji pertamaku," bisik Hesti sambil melepas sepatu hak tingginya. Ia berjalan mendekati Asep dengan langkah yang penuh godaan namun penuh rasa hormat. "Sekarang, aku ingin kamu menepati janji keduamu. Jadikan malam ini malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku." Asep menatap Hesti dengan pandangan yang dalam, seolah sedang membaca setiap inci jiwa wanita itu. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ia menarik Hesti ke dalam pelukannya, dan dimulailah ronde pertama. Itu adalah ronde yang penuh dengan amarah dan pelepasan. Hesti menangis di bahu Asep, mengeluarkan semua beban sebagai janda kaya yang selalu dituntut sempurna. Asep memeluknya erat, menaklukkan egonya dengan kelembutan yang tegas. Masuk ke ronde kedua, suasana berubah menjadi penjelajahan. Hesti mulai mengenali setiap lekuk tubuh Asep yang penuh misteri. Ia terkesima dengan kekuatan pria yang selama ini hanya ia lihat memegang sapu. Di ronde ini, Hesti menyadari bahwa ia tidak hanya menginginkan tubuh Asep, tapi juga perlindungannya. Pada ronde ketiga dan keempat, kelelahan fisik mulai terasa, namun gairah mereka justru mencapai puncaknya. Mereka seolah sedang berkomunikasi tanpa suara. Setiap sentuhan Asep adalah permintaan maaf atas kata-kata kasarnya kemarin, dan setiap rintihan Hesti adalah pengakuan bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang salah namun terasa sangat benar. Hesti merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dengan mendiang suaminya, rasa dimiliki sepenuhnya. Puncaknya terjadi pada ronde kelima. Ronde ini bukan lagi soal nafsu, melainkan soal penyatuan dua jiwa yang sama-sama terluka oleh masa lalu. Di bawah selimut sutra yang berantakan, Asep dan Hesti bergerak dalam harmoni yang sempurna. Napas mereka memburu dalam ritme yang sama, seolah dunia di luar sana sudah tidak ada lagi. Hesti mencengkeram punggung Asep saat mereka mencapai puncak kebahagiaan bersama, sebuah ledakan emosi yang membuat Hesti merasa lahir kembali. Setelah badai itu mereda, Hesti berbaring di dada bidang Asep yang masih berkeringat. Keheningan malam itu terasa sangat damai. Hesti membelai luka parut di bahu Asep. "Asep, kenapa kamu mau melakukan ini untukku? Padahal aku sudah sangat jahat padamu." Asep mengecup kening Hesti dengan tulus. "Karena di balik kemarahanmu, aku melihat seorang wanita yang hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Dan aku tidak bisa membiarkan wanita sepertimu hancur sendirian." Hesti memeluk Asep lebih erat. Ia tahu, 5 ronde ini bukan hanya soal pemenuhan janji, tapi adalah segel dari sebuah ikatan baru. Ia tidak lagi peduli pada status sosial. Di pelukan Asep,
Sang CEO tangguh itu akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Sisa-sisa napas yang memburu masih terasa di udara. Hesti menyandarkan kepalanya di dada bidang Asep, mendengarkan detak jantung pria itu yang mulai berirama stabil. Kamar mewah itu kini terasa jauh lebih manusiawi, tak lagi dingin dan kaku seperti sebelumnya. Di bawah dekapan Asep, Hesti merasa statusnya sebagai CEO terkaya di Jakarta hanyalah gelar kosong tanpa arti. Asep, bisik Hesti sambil memainkan jemari Asep yang kasar namun penuh keahlian itu. Tangan ini, tangan yang bisa memperbaiki teknologi tercanggih hanya dalam hitungan jam, tangan yang bisa membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Siapa sebenarnya pemilik tangan ini? Asep terdiam sejenak. Ia menatap langit-langit kamar, seolah sedang memutar kembali memori yang selama ini ia kunci rapat di dasar sanubarinya. Namaku bukan sekadar Asep, Hesti. Dan aku bukan lahir untuk memegang sapu pel. Hesti bangkit sedikit, menumpu tubuhnya dengan siku, menatap wajah Asep dengan penuh rasa ingin tahu. Katakan padaku, aku sudah menyerahkan segalanya padamu malam ini. Jangan biarkan ada rahasia lagi di antara kita. Asep mengembuskan napas panjang. 5 tahun lalu, namaku dikenal di seluruh lembah teknologi sebagai pengembang sistem keamanan tingkat tinggi. Aku punya perusahaan, punya masa depan. Tapi, rekan bisnis yang paling aku percayai mengkhianatiku. Mereka mencuri kodenya, menjebakku dalam kasus manipulasi data, dan membuatku kehilangan segalanya dalam semalam, termasuk harga diriku. Mata Hesti membelalak. Ia teringat laporan detektifnya tentang sosok misterius bernama The Ghost. Jadi, kamu adalah jenius yang dikabarkan tewas itu. Aku tidak mati, Hesti. Aku hanya memilih untuk mati. Aku mengganti namaku, hidup berpindah-pindah, dan akhirnya menjadi OB agar tidak ada yang curiga. Aku lelah dengan dunia yang penuh pengkhianatan, ujar Asep dengan nada yang syarat akan luka lama. Sampai kemarin, saat kamu menumpahkan kopi itu, kamu memaksaku untuk mengeluarkan kembali kemampuan yang sudah aku kubur dalam-dalam. Hesti merasakan perih di dadanya. Ia merasa bersalah karena telah menghina pria sehebat ini. Ia meraih wajah Asep dengan kedua tangannya, memaksa pria itu menatapnya. Maafkan aku, Asep. Maafkan kesombonganku. Dunia mungkin telah jahat padamu, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Air mata Hesti jatuh mengenai dada Asep. Jangan kembali jadi OB. Kamu bukan pelayan di perusahaanku, kamu adalah penyelamatku. Aku punya sumber daya, aku punya kekuasaan. Mari kita bersihkan namamu. Jadilah pendampingku, pimpin Arta Group bersamaku sebagai CTO-ku, dan sebagai suamiku. Asep tersenyum getir namun tulus. Kamu ingin menikahi seorang mantan buronan dan mantan OB. Aku ingin menikahi pria yang menyelamatkan jiwaku malam ini, jawab Hesti tegas. Aku tidak peduli apa kata dunia. Aku hanya peduli padamu. Asep menarik Hesti ke dalam pelukan yang paling erat yang pernah dirasakannya. Pengakuan itu menjadi jembatan yang meruntuhkan sisa-sisa dinding di antara mereka. Di tengah kemewahan yang sempat terasa hampa, kini tumbuh sebuah harapan baru yang lebih kuat dari sekadar bisnis dan data digital. 6 bulan telah berlalu sejak insiden tumpahan kopi di lantai 40 Arta Tower. Hari ini, gedung pencakar langit itu tidak lagi dipenuhi dengan ketegangan atau teriakan amarah. Sebaliknya, lobi utama hingga aula ballroom dihiasi dengan bunga-bunga lili putih dan melati yang harumnya semerbak hingga ke jalanan ibu kota. Hari ini adalah hari pernikahan Hesti, sang CEO legendaris, dengan pria yang identitasnya sempat menjadi teka-teki nasional. Di ruang rias, Hesti berdiri menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia mengenakan gaun pengantin putih karya desainer ternama yang melekat sempurna di tubuhnya. Tidak ada lagi gurat kedinginan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah binar kebahagiaan dan kelembutan seorang wanita yang telah menemukan cintanya. Ibu sangat cantik, bisik asistennya. Hesti tersenyum tipis. Cinta yang mengubahku, bukan gaun ini. Pintu terbuka, dan Asep melangkah masuk. Ia mengenakan setelan tuxedo hitam yang dijahit khusus, mempertegas tubuh atletisnya. Rambutnya yang dulu berantakan kini tertata rapi, menonjolkan rahangnya yang kokoh dan mata tajam yang kini memancarkan kehangatan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria berwibawa ini, yang kini resmi menjabat sebagai Chief Technology Officer,
CTO, Arta Group dan baru saja memenangkan penghargaan inovasi teknologi Asia, pernah memegang sapu pel di gedung ini. Sudah siap, sayang? Tanya Asep sambil mengulurkan tangannya. Hesti menyambut tangan itu, merasakan kehangatan yang sama yang dulu menyelamatkannya di malam penuh keringat itu. Aku selalu siap selama kamu yang menggandengku, Asep. Mereka berjalan menuju altar di bawah tatapan ribuan mata tamu undangan, termasuk para kolega bisnis yang dulu sempat meremehkan Hesti karena status jandanya. Kini, mereka semua tertunduk hormat melihat pasangan paling berkuasa di industri teknologi tersebut. Di barisan depan, nampak beberapa mantan rekan kerja Asep sesama OB yang diundang secara khusus. Asep tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Janji suci diucapkan dengan lantang dan penuh emosi. Saat pendeta menyatakan mereka sah sebagai suami istri, Asep menarik Hesti ke dalam pelukan yang protektif dan menciumnya dengan penuh kasih. Sebuah ciuman yang menandakan bahwa masa lalu yang pahit telah terkubur selamanya. Malam harinya, di bawah taburan bintang di rooftop gedung mereka sendiri, Hesti menyandarkan kepalanya di bahu Asep. Siapa sangka, tumpahan kopi di laptop itu justru membawaku pada kebahagiaan ini, bisik Hesti sambil menyesap sampanye. Asep terkekeh pelan, suara yang selalu membuat jantung Hesti berdesir. Mungkin itu adalah kopi paling mahal dan paling beruntung dalam sejarah manusia. Aku kehilangan identitasku sebagai The Ghost, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nyata, kamu. Hesti memeluk pinggang suaminya erat. Jangan pernah pergi lagi. Aku butuh kamu untuk menjagaku, menjaga perusahaan, dan menjaga malam-malam kita nanti. Asep mengecup kening istrinya. Aku tidak akan kemana-mana, Hesti. Perjalanan kita baru saja dimulai. Di atas sana, bulan purnama bersinar terang, menjadi saksi bisu bahwa cinta bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari balik seragam seorang OB yang dihina. Mereka kini berdiri sejajar, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua jiwa yang telah menyatu dalam kemenangan cinta yang abadi.